Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Coba angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, ibu absensi dulu ya. Kita lihat dulu siapa yang hadir hari ini. Ya, sudah lumayan banyak ya yang hadir ya. Ayo yang belum silahkan absensi dulu. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada subtema 2. Hidup bersih dan sehat di sekolah ya. Nah, siapa yang mau hidupnya bersih dan sehat? Saya, semuanya mau ya. Entah itu di rumah dan juga di sekolah dan dimanapun kalian berada. Hidup bersih dan sehat itu tidak hanya di rumah ya nak. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah itu adalah tanggung jawab semuanya. Oke. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dayu dan teman-teman untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di sekolah. Nah, seperti ini, ada yang menyapu, ada yang membersihkan kaca, ada yang memindahkan meja ya. Dayu dan teman-teman ini mereka bekerja sama karena ini adalah tanggung jawab semuanya ya. Nah, apakah kamu setuju kegiatan ini? Setuju kan? Iya, karena banyak manfaatnya. Yang pertama, supaya kelas menjadi bersih, menjadi sehat, tidak banyak jadi sarang nyamuk ya, karena kalau yang kotor itu menjadi sarang nyamuk ya. Nah, bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan ini? Ayo, gimana perasaannya? Senang, gembira melihat kelas yang sudah bersih. Iya, kita lanjutkan. Nah, Dayu dan teman-teman ini sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Ini ada teks percakapannya. Coba dibuka ya, dilihat di halaman 52. Nah, ini. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Nah, kata ini si Dayu. Menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Nah, ini adalah sebuah percakapan. Percakapan itu artinya pembicaraan antara 2 orang atau lebih. Nah, di sini ada berapa orang? Ada 6 orang ya. Dayu, Siti, dan teman-teman. Nah, mereka ini membicarakan apa sih? Mereka membicarakan tentang apa saja yang akan dipersiapkan untuk menyiapkan lomba kebersihan ya. Jadi mereka ini bermusyawarah, artinya mendiskusikan, membicarakan gitu ya. Semuanya ada yang berpendapat, menurutku katanya. Nah, itu berpendapat ya. Kemudian setuju. Nah, itu artinya ada saling pembicaraan, bermusyawarah dengan teman-teman. Oke. Di sini ada pertanyaan, jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Apa tadi? Lomba antar kelas, lomba kebersihan ya. Apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Apa hasilnya? Nah, mereka mendapatkan hasil untuk menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk
pendapat kebersihan kelas ya. Kemudian, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Pendapatnya sangat bagus, karena melalui dengan musyawarah kita akan mendapatkan suatu keputusan bersama gitu ya. Kemudian, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Nah, ini tadi, kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga ya. Lagi, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah yang pertama, kelas akan menjadi bersih dan juga terlihat rapi. Kemudian kelas juga menjadi sehat karena tidak adanya sarang nyamuk ya. Kemudian terjalinnya kerukunan, kebersamaan antar teman ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Menemukan makna dari kata-kata berikut. Nah, kemoceng artinya apa? Kain pel apa? Vas bunga, ini vas ya, vas apa? Nah, kemoceng ini adalah untuk, nah kita lanjutkan ke sini. Oke, pembersih debu. Kain pel adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Nah, seharusnya sini sih ya. Harusnya seperti ini. Nah, ini agak ke sini dikit ya. Kemudian vas adalah vas tempat meletakkan bunga. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan sudah rencana persiapan untuk membersihkan kelas. Apabila sudah terrealisasi, maka kelasnya akan bersih. Nah, kalau kelas bersih, maka kita akan bangga dengan judul kelasku bersih, aku bangga. Nah, sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa menjadi sehat ya. Nah, ini terlihat sudah nih. Nah, ciri-ciri kelas yang bersih. Kelihatan ya sekali ya, rapi, lantainya kinclong, sudah dipel, jendelanya juga kinclong ya. Papan tulisnya juga tidak ada debunya di dinding, di mana-mana pun, di langit-langit plafon ya. Sudah bersih. Ini adalah kelas yang sudah bersih. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari kelas yang bersih? Ya, Ibu jelaskan tadi ya. Lantai jendelanya tidak ada yang berdebu, kinclong warnanya karena sudah dipel. Kemudian tertata dengan baik. Hiasan dindingnya juga tertata dengan baik ya. Kemudian papan tulisnya juga sudah dihapus ya. Kursi dan meja tertata dengan rapi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kelas yang bersih ya. Oke. Nah, Dayu dan teman-teman tadi sudah bergotong royong, ada yang nyapu, kata Ibu tadi kan, ada yang membersihkan kaca,
Nah, ada gerakan menyapu lantai yang dibuat dalam bentuk tarian. Nah, coba lihat ini. Nah, menyapunya seperti ini caranya. Ini bisa dibuat gerakan tarian ya. Coba aja kalian di rumah ya. Boleh dipraktekkan dengan kakinya seperti ini. Nah, alat musik yang digunakan untuk menari biasanya ini ada gendang, kemudian rebana, tamborin atau tifa. Mana sih gambarnya? Nah, ini ya, rebana, ini gendang, rebana, ini tamborin, ada tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, gunakan benda-benda di sekitar kelasmu sebagai alat musik. Misalkan botol bekas, bisa aja ya digendang-gendangkan. Nah, dinding gendang berbentuk pola segitiga. Yang mana? Yang ini. Ini adalah segitiga. Coba kita gambarkan jadi seperti ini. Nah, dinding dari gendang ini polanya segitiga ya. Kemudian lagi dari tifa ini juga membentuk segi 4 dan segitiga. Nih, segitiganya yang kecil ini. Nih, motifnya. Nah, ini sama. Kemudian kalau yang ini segi 4 seperti layang-layang ya. Kalau kita menyebutkan layang-layang kan. Nah, segi 4 layang-layang. Nah, masih ingat gak kalian sama titik sudut, sisi, bangun datar? Nah, ini dia. Banyak sisinya ada 3. Banyak sudutnya ada 3. Banyak titik sudutnya ada 3, yaitu segitiga. Yang mana saja sih segitiga? Nah, banyak. Kemudian yang banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, titik sudutnya 4, yang mana aja nih? Ibu contohkan 1. Ini yang ini boleh. Sisanya tarik lagi yang mana? Segitiga. Ini, sebelah sini. Nah, mana lagi? Nih. Ya kan? Mana lagi? Sini. Nah, yang segi 4 mana lagi? Nih. Yang ada sisinya ada 4. Nah, kalau sisinya ada 4, ini banyak sudutnya ada 4 juga, dan titik sudutnya juga ada 4. Mana lagi? Nih, betul? Di ujung sini juga ada nih. Nah, satu lagi di ujung sini. Iya, paham ya? Nah, kalau misalkan di sini ada 4 berarti sisinya ada 4, itu segi 4 namanya. Kalau 3 aja itu namanya segitiga ya. Kalau sisinya cuma ada 3 berarti segitiga. Kalau sisinya ada 4 itu namanya persegi ya. Nah, kemudian kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nih, yang mana yang segi 4, yang mana yang segitiga, kita kelompokkan. Ini 1 nih. Yang berarti 1 ini adalah segi 4 ya. Nah, kalian menjawab ini aja di gambar ya. Kalian pasangkan yang mana yang segitiga, yang mana yang segi 4. Bangun datar segitiga yang mana, dan bangun datar berbentuk segi 4 yang mana aja. Kita tarik garis seperti yang tadi ya. Paham ya? Oke. Hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Kemudian lagi kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri kelas yang bersih, dan yang terakhir mengelompokkan bangun datar sesuai dengan sisi, sudut, dan titik sudutnya ya. Pelajaran yang akan datang nanti kita akan belajar mengenai halaman kelas yang bersih ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.